Perkenalkan, saya Reski Alif Pambudi. Berikut tugas aksi nyata saya dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi topik 3. Pertanyaan pertama. Apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini? Mengapa? Saya puas karena pada topik 3 ini mempelajari banyak hal mengenai strategi pengajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di dalamnya ada strategi-strategi pengajaran langsung, direct instruction, strategi pengajaran tak langsung, indirect instruction, strategi pengajaran interaktif, interactive learning, strategi pengajaran mandiri, self-learning, dan strategi pengajaran melalui pengalaman, experimental learning. Selain itu juga ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yakni project-based learning, small group discussion, jigsaw reading, problem-based learning, discovery learning, inquiry dan sebagainya. Proses pembelajaran dilakukan dengan diskusi kelompok, di mana masing-masing kelompok membahas bagaimana model pembelajaran yang cocok untuk dipakai melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memaparkannya di depan kelompok lain sehingga tercipta diskusi yang lebih luas dan membangun. Dengan pemaparan demikian saya juga memahami lebih perinci dari materi di kelompok saya, dan juga mendapat tambahan informasi dari pemaparan kelompok lainnya. Pertanyaan kedua. Ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Setelah mempelajari topik 3, saya lebih mengetahui bagaimana penerapan strategi dan model pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ternyata ada banyak model yang dapat diterapkan dari project-based learning, small group discussion, jigsaw reading, problem-based learning, discovery learning, inquiry dan model-model lainnya. Kedepannya dalam PPL 2 ataupun ketika menjadi guru profesional, saya ingin mengeksplorasi kemampuan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, melalui strategi-strategi dan model-model pembelajaran tersebut dalam kelas yang saya ampu. Pertanyaan ketiga. Bagaimana caranya supaya Anda dapat merealisasikannya? 1. Saya akan mempelajari lagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi dan model tertentu. 2. Saya akan mencari referensi modul-modul berdiferensiasi dengan model-model beragam yang sudah dikembangkan teman-teman di kelas. 3. Saya akan mencoba mempelajari lebih dalam cara memetakan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. 4. Saya akan mencoba mengembangkan modul ajar berdiferensiasi dengan menerapkan strategi dan model yang sesuai, beserta asesmen yang tepat dan efektif. 5. Saya akan menerapkan modul tersebut dalam pembelajaran di kelas. Pertanyaan keempat. Apa yang melatar belakanginya? Yang melatar belakangi saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi dan model tertentu adalah agar saya semakin memahami bagaimana cara memilih model dan strategi yang terbaik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Khususnya juga jika disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, ataupun disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Pertanyaan kelima. Apa tujuannya dari kegiatan tersebut? Tujuannya agar saya nantinya dapat menjadi guru profesional yang dapat memilih dan memakai strategi ataupun model yang tepat untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jika demikian, maka muara utamanya adalah peningkatan kemerdekaan belajar peserta didik karena dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, juga untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik nantinya. Pertanyaan keenam. Apa indikator keberhasilannya? Indikatornya 1. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. 2. Peserta didik merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. 3. Peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. 4. Peserta didik merasa lebih bahagia dalam mengikuti proses pembelajaran. 5. Peserta didik mengalami peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. 6. Hubungan antara guru dan peserta didik di kelas semakin baik. Pertanyaan ketujuh. Bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah 1. Menetapkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. 2. Menentukan asesmen yang tepat untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. 3. Menentukan kesesuaian materi ajar dengan aspek diferensiasi yang ingin dipakai dalam pembelajaran. 4. Memilih model,
Mode, metode, pembelajaran yang akan dilaksanakan. 5. Menentukan sarana prasarana, alat dan bahan yang akan dipakai dalam pembelajaran. 6. Melakukan tes diagnostik untuk memetakan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. 7. Melakukan pembelajaran sesuai dengan yang dirancang di modul. 8. Evaluasi dan refleksi untuk perbaikan ke depannya. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.